Oke, jadi em, kalau kita kemarin itu kan membahas mengenai gerak ya. Jadi kalau gerak itu adalah termasuk ke bagian kinematika gerak, ya, kinematika gitu ya. Kinematika itu apa? Kinematika itu artinya membahas mengenai apa itu gerak gitu. Nah, terus kalau sekarang gaya ini bahasannya itu adalah mengenai dinamika. Dinamika gerak. Nah, apa yang membedakan dinamika dengan kinematika tadi? Kalau tadi kinematika itu kan membahas tentang apa itu gerak. Makanya kemarin kita belajar, oh ada gerak GLB, GLBB, ya. Terus kalau di dinamika, ya, kalau dinamika itu menjawab pertanyaan mengenai kenapa, kenapa terjadi gerak. Nah, itu, ya. Jawabannya tentu saja, kenapa terjadi gerak? Ya jawabannya adalah karena adanya gaya seperti itu. Nah, lalu kalau kita melihat pengertiannya secara umum, gaya itu kan adalah dorongan atau tarikan yang diberikan terhadap suatu benda kan gitu ya. Jadi bisa berupa tarikan atau bisa berupa dorongan seperti itu. Itu secara umum. Nah, lalu jenis-jenis gaya itu ada banyak ya, ada banyak sekali jenis-jenis gaya ini. Nah, yang pertama kita bahas ada yang namanya gaya berat. Ya, gaya berat. Jadi misalkan ini ada suatu benda berada di atas bidang datar. Nah, maka benda tersebut akan memiliki gaya berat. Nah, ya gaya berat atau bisa disebut sebagai gaya gravitasi. Kenapa disebut gaya gravitasi ya? Karena ada pengaruh percepatan gravitasinya. Ya, jadi rumusnya itu W sama dengan M dikali G. W sama dengan M dikali G. M itu apa? M itu adalah massa, G itu percepatan, W itu adalah berat atau weight-nya ya, weight. Nah, itu. Oh ya, di sini juga perlu dipahami ya dan perlu Pak tekankan juga massa dan berat. Jadi kalau di kehidupan kita sehari-hari, keseharian kita itu kan menganggap berat itu satuannya adalah kilogram gitu ya. Oh, misalkan beli beras gitu misalkan. Beli beras 25 kilo ya. Itu kan dianggap sebagai beratnya ya. Padahal yang disebut yang menggunakan satuan kilogram itu disebut sebagai massa, bukan berat. Kalau berat itu adalah newton. Ya, sekali lagi, kalau menyatakan berat itu berarti massa dikali hasil percepatan gravitasi. Kalau di bumi, percepatan gravitasinya itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Atau ini kalau nilai pastinya itu adalah 9,8 ya meter per sekon kuadrat. Nah, itu. Lalu kalau massa, massa itu hasil perhitungan menggunakan alat ukur, entah itu timbangan, neraca, itu namanya massa ya. Kalau berat ya berarti massa dikalikan percepatannya, seperti itu. Jadi arahnya, kalau gaya berat ini arahnya selalu ke bawah, menuju ke pusat bumi. Oke. Nah, lalu yang kedua ada yang namanya gaya gesek. Nah, gaya gesek itu berarti bergesekan kayak gitu ya, bergesekan antara benda dengan permukaannya, benda dengan bidang gitu. Jadi misalkan benda ini bergerak ke kanan, ya, maka gesekan yang terjadi itu adalah ke kiri dia. Jadi gaya gesek ini sering disebut sebagai gaya penghambat ini. Penghambat. Nah, karena dia menghambat gerak suatu benda. Ya, jadi dengan adanya gaya gesek ini makin lama benda yang bergerak itu akan semakin lambat jadinya, menghambat gitu ya. Nah, lalu gaya gesek itu ada dua jenis ya, ada yang namanya gaya gesek statis, ada yang namanya gaya gesek kinetis. Nah, kalau statis itu seperti apa? Kalau statis itu bekerja pada saat benda itu diam. Ya, bekerja pada saat benda itu diam. Misalkan nih, misalkan kita punya suatu benda. Nah, gaya gesek statisnya itu adalah misalkan 5 Newton gitu misalkan. Nih, gaya gesek statis adalah 5 Newton. Nah, lalu agar kita bisa menggerakkan benda ini, berarti kita harus memberikan gaya yang lebih besar daripada 5 Newton ini. Ya, misalkan kita kasih gaya 8 Newton. Nah, baru benda ini bergerak. Nah, tapi kalau kita ngasih gayanya cuma 3 Newton, nah,
nggak akan mampu. Ini kan gayanya ini lebih kecil dibandingkan dengan gaya gesek statis ya. Jadi benda itu nggak akan bergerak seperti itu. Ya, sekali lagi gaya gesek statis itu bekerja pada saat benda itu diam. Jadi dia itu menahan agar benda tetap diam seperti itu. Lalu kalau kinetis, gaya gesek kinetis itu bekerja pada saat benda itu bergerak ya. Jadi misalkan ini ada benda, ini ada benda bergerak nih ke kanan ya. Benda bergerak ke kanan. Nah, ada gaya gesek kinetis yang bekerja. Nah, gitu. Ya. Nah, lalu untuk persamaannya Fs sama dengan mu S dikali N. Nah, ini dibacanya mu ya. Dibacanya mu. Nah, ya. Mu S dikali N, kalau kinetisnya Fk sama dengan mu K dikali N. Apa itu mu? Mu itu adalah koefisien ini. Nah, koefisien gesek statis, koefisien gesek kinetis. Apa itu artinya? Koefisien gesek itu berarti suatu nilai pembanding ya, suatu nilai yang menghambat gerakan suatu benda gitu. Jadi kalau misalkan koefisiennya ini makin besar, semakin besar nilai koefisiennya ini, maka semakin susah benda itu untuk bergerak. Artinya semakin besar penghambatnya seperti itu. Tapi kalau kecil gaya gesek, kalau kecil koefisiennya, maka dia semakin mudah untuk bergerak seperti itu. N itu sendiri adalah gaya normal. Nah, ini kita bahas sekarang, gaya normal ya. Kalau F-nya ini Fs berarti gaya gesek. Nah, lalu kalau gaya normal itu apa? Oh ya, tadi gaya gesek ini arahnya berlawanan dengan gerak benda ya. Jadi kalau gerak bendanya ke kanan, maka gesekannya itu ke kiri. Gerak bendanya ke kiri, gesekannya ke kanan, dan seterusnya ya. Lalu untuk gaya normal ya, kalau gaya normal arahnya selalu tegak lurus dengan bidang ya. Sekali lagi, kalau gaya normal itu selalu tegak lurus arahnya terhadap bidang. Jadi kalau bidangnya adalah datar seperti ini horizontal, maka gaya normalnya itu ke atas vertikal ya. Tapi kalau bidangnya miring seperti ini ya, ini miring ini, nah itu, maka gaya normalnya akan mengikuti tegak lurus bidang. Jadi yang dimaksud tegak lurus itu kan ini ya, 90 derajat ini. Antara gaya normal dengan bidangnya ini adalah 90 derajat. Ya, itu perlu diingat, perlu diperhatikan arah-arah dari masing-masing gaya ya. Lalu di sini Pak tidak mencantumkan rumus untuk gaya normal. Kenapa demikian? Karena tidak ada rumus tetap untuk gaya normal ya. Jadi yang namanya gaya normal itu besarnya mengikuti gaya-gaya yang bekerja, gaya-gaya lain yang bekerja. Begitu. Jadi nanti kalau misalkan pada suatu benda ada gaya berat, ada gaya gesek, dan ada gaya yang lainnya, nah maka gaya normal itu akan dipengaruhi oleh gaya-gaya lain tersebut. Ya, berbeda dengan tadi gaya berat, oh dia udah punya rumus tersendiri. Gaya gesek dia udah punya rumus tersendiri. Nah, begitu. Oke, untuk 3 gaya ini ada pertanyaan? Tidak. Oke, kita lanjut. Oke, yang keempat ada yang namanya gaya pegas. Gaya pegas jadi bekerja pada suatu benda yang memiliki elastisitas tertentu ya, memiliki sifat pegas. Jadi yang namanya pegas itu seperti apa? Yang namanya pegas itu ya kalau ditarik dia akan memanjang kayak gitu ya. Kalau dia ditekan dia akan memendek seperti itu. Nah, ini Pak tampilkan langsung pegasnya ya. Ini misalkan adalah pegas nih. Jadi ketika posisi tidak diisi beban, nah panjangnya cuma segini nih. Tapi ketika sudah diisi beban, ya, dia pegasnya ini memanjang seperti ini. Nah, lalu jadi di sini Pak tambahkan ada W. Masih ingat W itu apa, Nesian? W ini apa? W ini adalah gaya apa? Gaya bukan. Dalam konteks ini kita tidak berbicara usaha. Gaya berat ya. Nah, memang kalau di materi lain W itu usaha ya, work ya, work.
Jadi kalau di sini kita berbicara W itu adalah gaya berat atau weight, ya. Nah, lalu di sini ada FP. Nah, ini jadi ke bawah itu adalah ada gaya berat. Kenapa ada gaya berat? Ya karena di sini ada beban, ya. Ada benda yang digantungkan pada pegas. Jadi arah gayanya itu ke bawah. Lalu ada FP. FP ini adalah gaya pemulih. Nah, ini. Gaya pemulih. Apa itu gaya pemulih? Gaya pemulih itu adalah gaya yang arahnya berkebalikan dengan pegas tersebut ditarik. Ya, jadi misalkan pegasnya ini ditarik ke bawah sehingga dia memanjang, maka arah gaya pemulihnya itu akan ke atas. Ya, jadi memulihkan gitu sehingga ketika sudah sampai bawah bendanya itu dia bisa balik lagi ke atas gitu. Kalau pegas kan kayak gitu ya. Kalau kita tarik ke bawah terus kita lepaskan, maka dia akan bergerak naik, turun, naik, turun seperti itu. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Inilah yang menyebabkan gaya pemulih FP-nya ini. Ya, begitupun ketika bebannya itu berada di atas, ya, mendorong pegasnya itu ke atas, maka gaya pemulihnya ini akan bekerja ke bawah dia. Nah, untuk mengusahakan agar setelah sampai di atas dia bakal turun ke bawah lagi. Nah, sehingga bendanya ini akan bergerak secara naik turun bolak-balik. Seperti itu. Nah, makanya di materi yang lain ada yang disebut sebagai getaran, ya. Pegas ini adalah contoh dari getaran seperti itu. Nah, lalu rumusnya adalah ini, FP sama dengan min setengah KY. Nah, jadi seperti yang Pak barusan bilang, ketika pegasnya ditarik ke bawah, maka gaya pemulihnya itu akan bekerja ke atas. Itulah arti dari tanda negatifnya ini. Jadi tanda negatif ini menunjukkan kalau gaya pemulih ini selalu berlawanan dengan arah pegas itu direntangkan. Ya, pegas itu digerakkan. Jadi kalau digerakkan direntangin ke bawah, berarti gaya pemulihnya ke atas. Nah, kalau K ini adalah konstantanya. Konstanta. Jadi kalau kita bicara tentang konstanta biar lebih mudah dipahami, konstanta ini artinya adalah kekakuan suatu pegas, ya. Jadi kalau 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 Pak kasih bayangan antara shockbreaker. Nah, Nesan tahu shockbreaker kan? Shockbreaker di motornya itu. Shockbreaker di motor bandingin dengan pegas yang ada di pulpen gitulah misalkan. Nah, biar mudah ngambil contoh. Pegas yang ada di pulpen. Nah, yang mana yang lebih kaku pegasnya? Apakah di shockbreaker atau di pulpen? Yang di motor kan? Nah, artinya konstanta pegas yang ada di motor itu pasti lebih besar dia. Nah, itu arti dari konstanta pegas ini. Makin besar nilainya, maka pegasnya itu akan semakin kaku gitu. Kalau makin kecil ya berarti makin lentur dia. Nah, seperti itu ya. Terus kalau Y ini adalah simpangan pegas. Ya, simpangan itu apa artinya? Simpangan itu artinya ketika seperti ini, sebelum diisi beban, panjang pegasnya cuma segini ya. Setelah diisi beban, panjang pegasnya menjadi segini. Nah, jadi selisihnya itulah yang disebut sebagai Y, simpangan ya. Nah, itu. Nah, lalu gaya listrik dan gaya magnet ini masih Pak kosongkan ya. Karena ini nanti kita bahas lebih lanjut di materi kelistrikan ya. Oke, untuk gaya pegas dulu. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Oke, tidak ada ya. Ya. Oke. Coba. Jadi kita beralih dulu ke PowerPoint yang lain. Nah, Pak pakai yang ini sekarang. Oke, resultan. Nah, lalu gaya itu, gaya ini kan adalah sebuah besaran vektor ya. Ya, jadi gaya ini adalah besaran vektor. Nah, apa itu besaran vektor? Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai
dan memiliki arah. Nah, gitu. Ya, jadi kalau kita belajar materi kelas 7 tentang besaran ya. Jadi gaya ini termasuk besaran vektor yang mana dia memiliki nilai dan arah ya. Jadi seperti apa maksudnya itu? Nah, jadi misalkan gayanya adalah misalkan 5 Newton ke kanan. Nah, itu. Jadi ini adalah menyatakan nilai dan ini menyatakan arah. Nah, jadi kalau menyatakan gaya itu selalu disertai dengan arah ya. Besarnya berapa, arahnya kemana gitu. Itu yang disebut sebagai vektor ya. Nah, lalu apa yang terjadi kalau pada suatu benda bekerja lebih dari satu gaya? Nah, maka yang pertama akan dijumlah. Kalau gayanya searah, misalkan ke kanan, ya sama-sama ke kanan. Nah, berarti resultannya itu akan dijumlahkan. Sigma F sama dengan F1 tambah F2. Itu kalau searah, ya. Lalu kalau berlawanan arah, jadi dikurangin aja. Jadi kita anggap misalkan ke kanan itu positif, ke kiri itu negatif, ya berarti F1 dikurang F2. Nah, seperti itu. Nah, gimana kira-kira? Paham? Gaya searah sama berlawanan ini? Paham ya? Oke. Kadang muncul pertanyaan, jadi sama-sama di kiri. Kan searah berarti kan? Kalau searah ya dijumlahkan aja. Ya, dijumlahkan kayak ini, seperti ini. Ini sama-sama ke kanan ya berarti dijumlahkan aja. Sama-sama ke kiri berarti dijumlahkan juga. Ya. Nah, namun jadi biar nggak salah konsep ya, biar nggak miskonsepsi, resultan gaya, jadi penjumlahan gaya sebenarnya tidak sesederhana ini ya. Jadi kalau di sini kan dia bisa lihat oh ya gampang cuma dijumlahin aja, kalau sama arahnya berarti dijumlahin, kalau beda arahnya berarti dikurangin. Nah, sebenarnya coba kita lihat lebih jauh. Nah, ya. Coba kita lihat lebih jauh. Kalau barusan searah dan berlawanan arah itu kan gampang ya. Jadi kalau searah dijumlahkan, kalau beda arah itu kurang kayak gitu ya. Nah, lalu apa yang terjadi kalau misalkan nih, ini sebuah benda nih, sebuah benda. Nah, karena The Nation sering dipersiapkan untuk ikut lomba ya, jadi Pak rasa ini perlu. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan gaya yang pertama arahnya ke sini, ada orang nariknya itu ke kanan. Lalu ada orang lain itu nariknya itu ke sini. Nah, ini F1 misalkan nilainya adalah berapa ya? 10 mungkin ya. 10 Newton. Ini juga 10 Newton. Nah, apa yang harus dilakukan? Ini adalah bendanya. Nah, kalau seperti ini gimana, Dek? Berapakah resultan gayanya? Ini misalkan sudutnya ini adalah 30 derajat. Kenapa? Ya, agak miring. Jadi nggak ke atas banget. Jadi ini ke kanan, ini ke sini. Nah, ini F2 nih. F2 saja. Seperti itu. Gimana kira-kira? Punya ide nggak? Nah, jadi kalau kasus ini ya, jadi kita perlu pecah nih, ya. Jadi, nah ini kan F2-nya ini kan agak miring ke atas gitu ya. Jadi tidak vertikal ke atas, tapi agak miring ke atas gitu. Nah, sebesar 30 derajat sudutnya. Jadi kalau ini kita pecah,
Jadi yang semula arahnya ke sini ya, ini 30 derajat. Nah, ini maka ini bisa kita proyeksikan namanya, kita pecah gitu. Oh, ada yang arahnya ke kanan, ada yang arahnya ke vertikal ke atas. Nah, ini F2. Nah, seperti ini. Atau kalau Pak gambar di sini langsung, nah ini F2, ini F2X, ini ke sini. Nah, F2Y. Ya. Nah, sehingga F2 yang nilainya 10 Newton ini jadinya punya dua nilai. Oh, yang pertama pada arah sumbu X, ya, sumbu horizontal, dan yang kedua pada arah sumbu vertikal atau Y, ya. Seperti ini. Nah, lalu bagaimana penyelesaiannya? Ini Pak langsung contoh, langsung soal gitu ya. Langsung latihan soal ya, langsung bahas ini. Nah, biar paham juga. Nah, lalu gimana caranya? Nah, jadi kan kita pecah nih. Oh, ada yang namanya F2X, ini F2Y. Nih, F2 ini nilainya adalah 10 Newton. Jadi kita cari tahu dulu, F2X-nya berapa? Oh, berarti F2X adalah F2 cos. Nah, ini ada cos ini. Ini mungkin hal yang baru ya. Pernah ketemu soal yang isi sin cos gitu nggak, Mesian? Belum ya? Nah, ini ada cosnya ini. Nah, nanti Nesian bisa cari ya. Nesian nanti bisa cari ini di internet, di Google. Tabel trigonometri. Nah, ada tabelnya nanti. Nah, bisa sambil dipelajari, makin lama pasti hafal ya. F2-nya ini adalah 10, lalu cos 30 ini adalah setengah akar 3. Sehingga nilai F2X-nya itu adalah 5 akar 3. Atau ini kalau dicari pakai kalkulator, 5 kali akar 3 itu adalah berapa ya? Sebentar loh, kita cari. 5 kali akar 3. Oh, 8,6. 8,66 ya. Nah, 8,66. 66 Newton. Nah, ini. Lalu untuk F2Y-nya, untuk F2Y itu adalah F2 sin 30. Nah, itu. F2-nya adalah 10, sin 30 itu nanti cari di tabel trigonometri. Sin 30 adalah setengah. Jadi 10 kali setengah itu adalah 5 Newton. Ini F2Y. Nah, ini dan ini. Nah, maka sekarang kita punya ini. Oh, ternyata yang ke kanan itu sekarang ada dua. Nilainya adalah F1 yang nilainya 10 Newton dan juga lagi satu nih, F2Y, F2X yang nilainya 8,66 Newton. Sedangkan yang ke atas itu nilainya adalah 5 Newton. Nah, berarti yang ke kanan ini berapa totalnya? Adalah berarti, nah ini lagi sedikit, sigma Fx-nya adalah F1 ditambah F2X. F1-nya 10 tambah 8,66. Hasilnya 18,66 Newton. Sedangkan kalau kita lihat pada sumbu Y-nya hanya ada 1, jadi cuma 5 Newton. Nah, seperti ini. Oke. Nah, segini dulu sedikit saja. Ada yang mau ditanyain nggak tentang ini? Ini mungkin materi baru, jadi benar-benar baru ya, trigonometri. Kenapa Pak kasih ini? Jadi biar Nesian tidak terbiasa menyatakan bahwa oh, penjumlahan gaya itu cuma dijumlahin sama dikurangin aja, biar nggak kayak gitu. Karena bagaimanapun yang namanya gaya itu adalah besaran vektor, ya. Nah, besaran vektor ini. Kalau sudah penjumlahan besaran vektor pasti beda cara. Berbeda dengan misalkan apa misalkan energi ya.
Atau panjang gitu, misalkan panjang kalau dijumlahin, nah bisa aja langsung dijumlah gitu. Tapi kalau gaya itu berbeda ya, besaran vektor itu berbeda. Oke, yang ini. Ya. Nah, nanti ini bisa dilihat di Google ya, ada nanti tabel trigonometri kayak gitu. Cos itu kalau kita lihat di sini pada contoh yang pabrikan. Nah, kenapa dia menggunakan cos? Karena ini, aduh. Nah, kenapa dia menggunakan cos? Karena ini kan F2 nih ke sini. Nah, ini kan F2 ke sini, nilainya 10 Newton. Garis yang ke atas itu Pak turunin. Set gitu ya. Nah, sehingga menjadi F2X. Nah, atau gini deh, ilustrasinya bisa Pak tunjukin di PowerPoint. Nah, atau gini aja. Nah, ini. Nah, kan ini ya. Ini misalkan ini kan kelihatan deh ya. Kelihatan ya. Ya. Nah, ini misalkan adalah gaya yang tadi yang 10 Newton itu, yang sudutnya terhadap ini adalah 30 derajat. Kemiringannya ini 30 derajat. Kenapa bisa menjadi F2? Ini F2X ini gimana maksudnya? Nah, ini diturunin nih sebenarnya. Ini diturunin. Set. Nah, kayak gitu. Nah, gitu. Ya. Ini dapatlah F2X. Nah, lalu lagi satu. Ya, lagi satu ini ditarik ke kiri biar ke sumbu Y. Ditarik ke sini. Nah, kayak gitu. Ya, sehingga ya, kalau ketemu sudut, nah ini F2 ini ketemu sudut 30 nih. Ya, jadi F2X ini adalah sisi samping dari 30 derajat, maka kena cos dia. Tapi kalau kena apa namanya sisi depannya, ini kan sisi depan nih. Nah, ini agak susah nih menjelaskan. Nah, jadi kalau ini sudut ini adalah sudut 30 derajat ini adalah sisi samping dari F2X, makanya kena cos gitu. Jadi kalau cos itu adalah sisi samping sudut. Tapi kalau yang yang garis putus-putus ini kan sama saja dengan F2Y ini ya, karena panjangnya juga sama gitu. Nah, berarti F2Y ini adalah sisi depan dari sudut, makanya kena sin gitu. Kalau dia nanya, cos itu apa, sin itu apa? Ya. Cos dan sin itu sebenarnya perbandingan antar sisi dia. Ya nanti itu di matematika lah ya, tentang cos sama sin itu. Atau gini, jadi biar nggak misalkan gini, ini segitiga apa namanya dek? Siku-siku. Terus ini misalkan Pak taruh sudut di sini, ya sudut theta ya. Nah, jadi kalau ini 3, ini kan siku-siku nih.
Ini 3, ini 4, maka sisi miringnya ini berapa, Dek? Kan pakai teorema Pitagoras itu ya. Maka sisi miringnya ini adalah 5 kayak gitu ya. Dia pakai teorema Pitagoras nih. Nah, dapat 5. Jadi kalau ini theta ya, berarti cos tetanya berapa? Oh, cos theta itu adalah samping per miring gitu. Ya, samping per miring. Jadi sampingnya itu adalah 3, miringnya itu adalah 5, jadi 3 per 5 seperti itu. Terus kalau sinnya, tadi kan Pak bilang sin itu adalah bagian depannya gitu, depan sudut. Sinnya itu adalah depan per samping, jadi 4 per 5 gitu dia. 4 per 5. Nah, seperti itu. Ini konsep dasar di matematika, dipakai untuk apa? Nanti untuk memproyeksikan vektor di fisika gitu dia jadinya. Nah, kalau kita bicara kegunaannya ya nanti kita gunakan di vektor seperti ini. Hmm. Ya, sekali lagi kenapa Pak sampaikan seperti ini? Jadi biar nggak kadang salah persepsi ya. Nah, seperti tadi ini. Nah, kalau ini kan ngelihatnya gampang ya. Oh, ini searah berarti dijumlahin. Kalau ini berlawanan arah ya berarti dikurangin. Sebenarnya rumus-rumus ini pun didapat dari rumus yang barusan gitu. Tapi ini lebih sederhana, dibuat jadi lebih sederhana. Biar mudah dimengerti seperti itu. Oke, kita lanjut aja dulu ya. Oke. Yang mana? Kenapa? Biasanya muncul di materi usaha energi. Jadi mencari usaha. Nah, gitu. Kadang untuk soal lomba IPA dengan tingkat yang apa ya? Ini tingkat sulit ya. Ya untuk anak SMP mungkin sulit ya. Kadang seperti ini juga soalnya. Ini persis seperti yang Pak gambarkan seperti ini. Ya mungkin yang muncul cuma satu gitu ya. Untuk soal sulitnya. Gitu. Nah, ini F1-nya ini didapat dari sini. Ya, jadi kan ini sebuah benda nih. Sebuah benda ini sebenarnya kan dikasih dua gaya saja di awal. Ada F1 10 Newton, ada F2 10 Newton juga. Jadi, F2-nya ini, F2 yang miring ini dibagi jadi dua lagi. Oh, ada F2X dan ada F2Y. Nah, sehingga yang arahnya ke kanan horizontal itu ada dua jadinya. Ada F1, ada F2X. Nah, ini F1 tambah F2X. Nah, ini kan masuk nih seperti tadi. Oh, karena dia searah, maka dijumlahkan langsung seperti itu. Oh iya, karena nilai dari sin 30 adalah setengah gitu. Jadi sin 30 sama dengan 1/2. Begitupun ini, cos 30 sama dengan 1/2 akar 3. Seperti itu. Ya, oke. Nah, ini coba kita latihan soal dulu sedikit. Nah, ini. Nah, ini gampang kok ini. Tentukan resultan gaya pada benda berikut.
55 benar sekali. Ya, berapa kira-kira? 65 benar. Karena searah semuanya ya. Ke kanan semuanya itu. Ya. 18. Kok 18? 15 benar-benar. Yang nomor 4. 25. Ya, oke. Kan nggak masalah ya. Oke. Ya, kan nggak ada masalah barusan ya mengenai soal itu. Oke, ya. Jadi kita lanjutin. Jadi, tadi kan kita sudah belajar tentang jenis-jenis gaya ya, jenis-jenis gaya dan juga resultannya, resultan gaya gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke hukum-hukum yang mengatur tentang gaya. Ya, jadi hukum tentang gerak itu hukum gerak. Jadi itu diatur oleh hukum Newton. Hukum Newton itu ada 3 ya. Yang pertama, hukum 1 Newton. Hmm. Hukum 1 Newton ini sering disebut sebagai hukum kelembaman ya. Hukum kelembaman ini. Nah, apa artinya lembam? Lembam itu artinya cenderung mempertahankan gerak ya, inersia gitu. Jadi cenderung mempertahankan geraknya, cenderung mempertahankan posisinya seperti itu. Diperjelas oleh kalimat berikutnya. Jadi benda yang diam akan terus diam, sedangkan benda yang bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap pada lintasan lurus tanpa gaya luar yang bekerja. Nah, ini yang didefinisikan sebagai hukum 1 Newton. Nah, rumusnya itu ada sederhana ini. Rumusnya sederhana. Sigma F atau total dari gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0 ya. Contohnya seperti ini. Apa yang dimaksud dengan hukum kelembaman itu bisa dijelaskan pada contoh berikut. Misalkan mobil, ini mobil box, mobil pickup ya. Mobil pickup, terus ada penumpang yang sedang berdiri, tiba-tiba digas gitu misalkan. Nah, maka penumpangnya itu akan kehilangan keseimbangan kayak gitu, dia akan bahkan ini sampai keluar ini ya, keluar dari mobil ya, ini bahaya sekali ini. Nah, kenapa seperti itu? Kalau kita lihat kenapa? Oh, kalau di rem, kalau ini digas tiba-tiba digas kan terdorong ke belakang ya. Kalau di rem itu terdorong ke depan ya. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa terdorong ke belakang, ada yang terdorong ke depan? Nah, bisa nggak dijelaskan? Bisa nggak Nesya menjelaskan? Apa? Ah, ya, karena gini ya, karena dia itu mempertahankan kedudukan awalnya kayak gitu kan. Ya, jadi ini kan posisi awalnya ini kan diam nih. Ini posisi awalnya ini diam, tiba-tiba digas gitu. Berarti kan tubuhnya dia itu akan merespon bahwa dia itu harus tetap diam gitu. Jangan bergerak gitu. Jadi ditahan bendanya, ditahan tubuh si anak ini, si orang ini. Gitu. Jadi karena ini mobilnya tetap gerak juga, maka
ya dia akan terdorong ke belakang gitu. Jadi posisi awalnya kan itu kan memang di belakang seperti itu di sini gitu. Nah, begitupun dengan ini ketika direm mendadak. Jadi kondisi mobil melaju ada orang di dalamnya itu kan tetap bergerak ke depan gitu ya. Mobil sama penumpang itu tetap bergerak ke depan. Tiba-tiba direm, maka tubuh akan merespon untuk tetap bergerak maju dia. Karena keadaan awalnya itu adalah dia bergerak maju gitu. Ya direm mendadak ya otomatis dia bergerak maju juga badannya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini mungkin sudah sering disampaikan pada buku-buku ya. Oh, terdorong ke belakang, terdorong ke depan. Nah, kalau ini gimana? Kalau ini bagaimana penjelasannya kira-kira? Gimana? Ah, iya ya, gimana? Itu tidak masuk hukum Newton. Itu masuk ke gerak relatif namanya. Iya. Tapi masih bagian dari materi ini gerak dan gaya. Jadi kalau kita berada dalam mobil terus seakan-akan seolah-olah pohon yang di luar itu ikutan bergerak, itu artinya gerak relatif ya. Apa itu gerak relatif? Gerak relatif itu artinya di satu sisi kita diam gitu ya. Apa namanya? Sedangkan berdasarkan point of view yang lain bergerak gitu. Gini, Pak ulang gini ya kalimatnya, penjelasannya. Ketika kita berada dalam mobil yang bergerak gitu ya, kan seolah-olah apa yang ada di luar itu yang bergerak ya, seolah-olah kita itu kan diem ya, kan kayak gitu ya. Ya, nah itu yang disebut sebagai gerak relatif gitu. Ya, karena kita misalkan ada pohon di depan, pohon berderet, nah, mobil kita itu berjalan, seolah-olah kita menuju ke pohon tersebut atau pohon itu yang menuju ke kita kayak gitu ya. Padahal kita yang bergerak. Jadi pohonnya itu kan diam sebenarnya. Nah, kayak gitu. Ya, itu gerak relatif dia masuk. Nah, terus kalau yang ini gimana penjelasannya? Seat belt, nah, sabuk pengaman. Pernah nggak Technician berada dalam mobil? Apanya? Apanya? Yang mana? Seatbelt, sabuk pengaman ini. Pernah nggak Nesian eh, berada dalam mobil, terus mau pakai sabuk pengaman? Kalau biasanya pakai sabuk pengaman itu kan, ya biasa kan ditarik pelan-pelan kayak gitu ya, seret kayak gitu, ceklek kayak gitu. Tapi pernah nggak gini, apa namanya, tiba-tiba narik sabuk pengaman itu tiba-tiba dikuatin banget, tek gitu. Jadi nariknya itu tiba-tiba secara tiba-tiba tek gitu. Bisa pernah nggak Nesian seperti itu? Pernah. Kalau misalkan ditarik secara tiba-tiba sabuk pengamannya itu bisa ketarik nggak dia? Atau dia malah semakin kuat, malah dia menahan gitu? Iya, kan ditahan kita ya. Jadi cara kerja sabuk pengaman itu menggunakan hukum 1 Newton juga. Jadi ketika kita sudah terpasang sabuk pengaman, ya, atau kita awalnya mau narik nih, mau make gitu, tapi kita nariknya secara tiba-tiba, pasti nggak akan bekerja sabuk pengamannya. Pasti akan mengunci dia, nggak bisa kita tarik gitu, ya. Nah, itu adalah cara kerja dari sabuk pengaman. Kenapa? Ya jadi untuk pengaman kita. Jadi ketika sudah kita pakai berkendara, kita berkendara dalam mobil, lalu misalkan terjadi benturan di luar ya, mobil kita terjadi benturan, otomatis kan badan kita itu kan bergerak ke depan ya, bergerak ke depan secara tiba-tiba gitu. Nah, jadi seat beltnya inilah yang akan menahan badan kita. Jadi biar nggak badan kita terdorong ke depan ya, dan biar tidak kepala kita membentur sesuatu di depan kita. Jadi seperti itu. Ya. Tapi kalau sabuk pengamannya ditarik secara pelan-pelan, nah,
ya pelan-pelan pasti bisa dipakai. Sama halnya dengan contoh yang keempat ini. Nah, ini YouTuber ini ya. YouTuber dari Bali ini, siapa ada namanya ini. Nah, ini melakukan eksperimen nih. Di atas meja ada taplak meja, lalu ada piring dan gelas. Tiba-tiba ditarik secara cepat. Kira-kira menurut Nesian, gelas sama piringnya itu jatuh atau diam saja di sana? Tetap, ya benar sekali. Tetap ya. Iya benar ya, kalau pelan-pelan baru bergerak dia. Ya, jadi dia itu cenderung akan mempertahankan kedudukannya dia gitu. Jadi piring sama gelasnya ini nggak akan jatuh karena cenderung mempertahankan kedudukan. Lembam dia gitu. Jadi inersia. Oke, itu hukum 1 Newton. Kita lanjut hukum 2. Hukum 2, benda yang bergerak memiliki percepatan yang tetap. Kalau tadi sigma F-nya itu kan sama dengan 0 ya. Artinya tidak ada gaya yang bekerja atau ada gaya yang bekerja tapi totalnya itu 0. Nah, sekarang kalau di hukum 2 ada percepatannya. Nah, kalau ada percepatan berarti kan ada perubahan kecepatan kayak gitu ya. Jadi kalau kita ingat lagi, oh percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi waktu. Nah, itu. Jadi ada kecepatan yang berubah, entah itu dari dia menjadi bergerak, jadi dari yang pelan menjadi makin cepat gitu. Contohnya, nah ada banyak sekali contoh juga. Nah, jadi ini ada orang mendorong gerobak dengan gaya tertentu, maka gerobaknya itu bisa berjalan. Nah, ini di tendangan bola, misalkan yang semula diam dikasih gaya, maka dia akan bergerak dan seterusnya. Nah, ini kan mudah dipahami ya. Oke, lanjut yang ketiga. Hukum 3 Newton itu disebut sebagai hukum aksi-reaksi. Jadi gaya aksi yang diberikan pada benda akan menghasilkan gaya reaksi ya, yang arahnya itu berlawanan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Arahnya itu akan berlawanan. Jadi misalkan, nah ini contoh yang paling mudah nih, yang gambar ketiga. Misalkan mukul meja. Nah, mukul meja, makin keras mukul meja, maka tangan kita akan semakin sakit kayak gitu ya. Jadi makin keras kita mukul meja, itu artinya kan kita makin besar ngasih gaya aksi ya. Tangan kita ngasih gaya aksi terhadap meja gitu. Maka meja pun akan menghasilkan reaksi. Nah, gaya reaksi yang arahnya berlawanan. Jadi kalau kita numbuk meja itu ke bawah, meja itu menghasilkan reaksi arahnya ke atas. Sehingga tangan kita sakit kayak gitu. Nah, begitupun yang terjadi pada ikan, pada burung, terus mantulin bola basket gitu. Hal yang sama juga bekerja pada ketiga contoh yang lainnya. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke latihan soal dulu. Nah, yang ini dulu. Nah, coba yang pertama dijawab. Apa manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari? Ya, manfaat gaya gesek. Oh, ngerem sepeda, benar. Oh, oke, benar. Terus, lagi satu. Memindahkan benda. Hmm. Kalau kerugian atau dampak negatif dari gaya gesek itu ada nggak? Hmm. Pergerakan terhambat. Terus, misalkan pakai sepatu atau pakai sandal gitu, misalkan sandal karet, haus ya. Sama juga bannya kan kayak gitu ya. Makin lama bannya itu pasti
makin tipis ya, perlu diganti. Oke, itu. Terus yang kedua, soal yang kedua. Mobil bermasa 500 kilogram bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon kuadrat ya. Ini ada kuadratnya ini. Tentukan gaya mesin yang bekerja menggerakkan mobil. Lima ribu benar sekali. Jadi kan tinggal dikalikan ya. Gaya sama dengan massa dikali percepatan. Oke. Ya. F sama dengan M kali A. Oke. Yang ketiga. Percepatan sama juga rumusnya. F sama dengan M dikali A. Jadi masanya kan udah ada, gayanya udah ada, jadi tinggal nyari A nya sekarang. Ya benar sekali. 100 bagi 0,5, 200. Ya, 200 meter per sekon kuadrat ya. Oke. Nah, ini sudah habis ini ini ya soalnya. Kita beralih ke soal yang ada di sini. Nah, ini lumayan nih. Oke, yuk coba. Seorang anak mendorong sebuah kereta dorong dengan gaya konstan 50 Newton sepanjang 8 meter pada permukaan datar. Jika massa kereta adalah 10 kg dan tidak ada gesekan, berapakah kecepatan kereta tersebut setelah didorong sejauh 8 meter? Sebentar. Oh, ini materi gini nih, usaha ini. Skip aja dulu ya. Ini materi usaha ini. Usaha dan energi. Nah, kita skip dulu ya. Iya ya, silakan. Oke, sebentar dulu. Ternyata soal yang Pak ambil itu materi usaha energi aja ya.
sebentar. Oke, kita coba dari sini. Benda A ini Pak ambilkan dari fisika SMA ya, jadi kita selang-selingin ya. Oh, nggak kelihatan, sorry. Ya, sudah ya. Ya, oke. Nah, ini mungkin kita langsung bahas saja ya. Jadi benda A masanya 4 kg, benda B masanya 6 kg, seperti gambar. Gaya normal yang dialami benda B adalah, nah ini. Jadi ini yang tadi Pak bilang bahwa gaya normal itu tidak ada rumus khususnya gitu ya. Nah, jadi kita harus cari tahu gitu. Ada gaya apa saja yang bekerja pada benda tersebut ya. Oke, pertama kita coba gambarkan gaya-gaya yang bekerja. Ini adalah benda B, yang di atasnya adalah benda A. Nah, jadi ini kan bagaikan kotak yang tertumpuk gitu ya. Ini kotak B lebih besar, masanya 6 kg. Ini massa benda B adalah 6 kg dan benda A itu masanya adalah 4 kg. Nah, lalu sesuai dengan materi yang tadi Pak sampaikan, sebuah benda itu memiliki gaya berat kayak gitu ya. Jadi kalau dia sudah bermassa pasti punya berat gitu. Nah, ada gaya beratnya arahnya ke bawah. Jadi WB. Selain itu, benda A juga punya gaya berat arahnya ke bawah juga, WA gitu. Lalu, selain ada gaya berat, ada yang namanya gaya normal ya. Jadi misalkan yang pertama kita ambil, nah ini tak hapus saja deh. Nah, jadi yang pertama benda B itu akan mendapat gaya normal ya dari sini, dari bawah sampai atas ya, NB. Nah, sedangkan benda A ini akan mendapat gaya normal juga, NA, seperti itu. Jadi ingat, jadi ketika benda bersandaran pada suatu bidang, itu misalkan bidangnya adalah bidang datar, ya pasti dia akan punya gaya normal gitu deh. Jadi biar nggak bingung. Oh, terus kalau bendanya itu berada di dasar bidang miring, kalau bidangnya adalah miring itu, nah berarti gaya normalnya juga menyesuaikan, tegak lurus terhadap bidang tersebut. Nah, lalu kalau pada gambar ini,
ya. Jadi sudah kita gambarkan gaya-gaya total yang bekerja ya. Jadi ada gaya berat arahnya ke bawah, ada gaya normal itu arahnya ke atas, tegak lurus bidang kayak gitu. Oke, sebentar. Oke, jadi untuk soal ini, untuk yang ditanyakan itu kan gaya normal yang dialami oleh benda B. Jadi ini bisa Pak tuliskan NB kurang, nah, atau gini, sigma F Y sama dengan 0. Ya, apa itu sigma FY? Sigma F itu kan berarti total gaya ya, total gaya yang bekerja pada sumbu Y atau vertikal. Itu sama dengan 0. Ya, kenapa sama dengan 0? Karena bendanya itu sistemnya ini diam secara umum. Jadi kan tidak ada pergerakan bendanya itu bisa naik kayak gitu ya, nggak ada kayak gitu ya. Jadi sama dengan 0 karena bendanya itu diam. Nah, lalu kita lihat, kita fokus hanya pada benda B saja, yang besar ini, kotak yang besar ini. Jadi kotak yang besar ini dia punya gaya berat arahnya ke bawah, selain itu dia ditekan ke bawah oleh benda A yang arahnya ke bawah juga. Maka nilai gaya normal NB ini akan dipengaruhi oleh gaya berat B dan gaya berat WA gitu. Jadi NB kurang WB kurang WA sama dengan 0. Ya. Nah, kalau dia nanya, "Oh, ini kenapa bisa kurang, Kak? Kenapa enggak? Kenapa ini negatif? Kenapa NB-nya positif?" gitu. Ya, kita anggap ke atas itu positif, ke bawah itu negatif. Ya, ke atas itu positif, ke bawah negatif. Nah, sehingga NB kurang, nah WB. WB itu kan gaya berat B ya. Jadi masih ingat nggak, Dek? Gaya berat itu rumusnya apa? Ya, gaya berat. Ya, M kali G, benar sekali. Jadi M-nya itu kan 6 ya. G-nya itu berapa? G-nya itu adalah 10. Sudah diketahui di soal ya. 10. Iya, 10. Jadi 6 kali 10 adalah 60 Newton. Nah, lalu untuk yang ini otomatis kan WA-nya adalah 40. Jadi kalikan aja langsung dengan 10 ya. Oke. Nah, terus kita masukkan ke rumus barusan. Ini 60 dikurang 40 sama dengan 0. Jadi NB dikurang 100 sama dengan 0. Jadi NB itu adalah 100 Newton. Nah, seperti itu, Dek. Oh, ini ada jawabannya. E ya. Oke. Seperti itu. Ya, oke. NB itu, N itu normal, gaya normal artinya. B itu berarti benda B kayak gitu. Kalau NA ya berarti gaya normal pada A. Oke. Paham ya? Nah, coba yang ini sekarang. Nah, kita ubah sedikit ya. Soalnya masih mirip seperti barusan, tapi Pak coba
lebih sederhanakan, cuma ada satu kotak aja sekarang, satu benda saja. Nah ini misalkan masanya adalah 10 kg ya, masanya 10 kg. Coba tentukan gaya normal, tentukan gaya normalnya, tentukan gaya normal, gaya normalnya. Nah coba, jadi misalkan ada suatu benda masanya 10 kg. Nah seperti ini, tentukan gaya normalnya. Mirip seperti barusan, tapi ini lebih sederhana. Sembilan koma delapan boleh, nah, 10 juga boleh. Nah pakai 10 saja dulu. Berapa? 100, ya benar sekali. Iya, iya benar. Ya, nah kalau ini kan, kalau pada benda ini ada berapa gaya yang bekerja deh? Ada berapa gaya yang bekerja? Ada berapa gaya ya? Ada ada dua saja kan? Benar nggak? Iya benar, ada dua saja. Ya, jadi jadi ada dua gaya saja. Jadi ada N dan W gitu. Jadi yang ditanyakan kan N-nya gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, sigma Fy sama dengan 0 gitu. Jadi yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. N kurang W sama dengan 0. Jadi N dikurang. Ini kan W-nya adalah 100 ya. 100 Newton gitu ya. Nah, ini sehingga normalnya adalah 100 Newton. Nah, jadi seperti itu. Nah, sederhana ya. Nah, kalau ini Dek paham, berarti yang tadi itu pasti paham. Ya. Nah, ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Oke. Bentar. Nah, ini coba. Nah, ini ada dua benda ya, terhubung oleh tali, lalu benda yang paling kanan itu ditarik lagi dengan gaya 24 Newton. Berapakah besar tegangan tali yang ada di sini? Nah, tegangan tali itu artinya
apa ya, kekuatan tali itu menarik, nah, ya, kekuatan tali dalam menarik benda gitu. Nah, ini langsung kita bahas saja ya. Nah, ini untuk soal ini, jadi kita coba pecah ya. Jadi kita coba pecah menjadi dua bagian. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, kita lihat benda yang pertama dulu. Benda yang pertama kalau kita gambarkan ulang, kan seperti ini. Ini F 24 Newton, terus ada tali lagi di samping. Jadi kan seolah-olah, jadi tali itu selalu menarik ya. Jadi kalau ada tali di sini, nah, tarikannya itu pasti ke kiri. Ya, ini masanya adalah 1 kilogram. Nah, kita akan cari tahu. Oh, sebentar. Tadi kan gambar maka bisa. Oh, sebentar dulu. Oh, ini nggak diketahui percepatannya ini. Nah, anggap saja percepatannya itu adalah 1 meter per sekon saja ya. Ini harusnya diketahui ini percepatannya. Tapi tidak ada ya. Nah, harusnya ada ini. Ya, kita anggap percepatannya itu adalah 1 meter per sekon kuadrat. Jadi, total gaya yang bekerja, kita gunakan hukum 2 Newton ini. Massa kali percepatan. Nah, total gaya yang bekerja, coba dilihat pada gambar ini ya. Pada bidang horizontal, pada bidang datar, ada berapa gaya yang bekerja? Nah, ini untuk gambar yang Pak tunjukkan ini. Ada berapa gaya yang bekerja? 2, yaitu gaya F dan gaya T, gitu ya. Nah, ya benar, F dan T. Jadi ini kan pergerakannya itu ke kanan ya, pergerakannya ke kanan, berarti kita anggap ke kanan itu positif. Jadi F dikurang T sama dengan M dikali A. Nah, lalu F-nya ini 24 dikurang tegangan tali sama dengan masanya itu kan 1 kg ya. 1 dikali percepatannya juga 1. Jadi 24 kurang T sama dengan 1. Sehingga T ini sama dengan 23 Newton. Nah, itu. Oh, sebentar. Oh, sorry. Wah, ada kekeliruan ini. Sebentar. Ah, Oke, ini. Jadi sebenarnya kita cari dulu percepatannya ya. Nah, gimana cara nyari? Jadi dari sini. Ini kan ada massa nih. Nah, kita pakai ini. Jadi F, nah, F sama dengan M dikali A. Jadi F-nya itu kan 24. Masanya adalah 3. Jadi 1 ditambah 2 dikali A. 24 sama dengan 3A. Jadi A-nya itu adalah 8 meter per sekon kuadrat. Nah, ini dulu ya. Nah, ini dulu Dek. Paham nggak kira-kira yang ini? Tadi ada kekeliruan ya. Satu ini massa yang benda 1 dengan massa benda 2. 24 itu yang ini, gaya totalnya. Jadi ini kan hukum 2 Newton nih kena. Hukum 2 Newton. Ya, benar. Nah, ya 24 bagi 3 kan 8. Nah, ada kekeliruan tadi ya, tak kira. Nah, oke, seperti itu. Nah, setelah ini dapat, baru ke atas ini, ke sini. Jadi sigma F-nya itu kan seperti tadi, F kurang T sama dengan massa dikali percepatan. F-nya adalah 24 dikurang T-nya sama dengan massanya itu adalah 1 dikali 8. A-nya itu kita pakai yang barusan. Sehingga
24 dikurang T sama dengan 8. Sehingga T-nya ini adalah 24 dikurang 8. T sama dengan 16. Nah, ketemulah hasilnya. Nah, ini ya. Oke. Lupa semua. Oke, seperti itu deh. Atau kita bisa cari menggunakan cara yang kedua ya. Nah, kalau barusan kan dengan melihat benda satu ya, dengan meninjau POV-nya itu dari benda satu. Nah, coba kita lihat sekarang dari benda dua, POV dari benda dua. Nah, hasilnya pasti sama. Jadi caranya gini. Ini kan benda dua nih. Benda dua masanya adalah 2 kg. 2 kg. Benda dua itu dihubungkan dengan tali, tegangan tali T. Arahnya itu ke kanan, ya. Nah, maka sama seperti barusan caranya, sigma F sama dengan MA. F yang ada di sini itu, gaya yang ada di sini itu cuma T saja. Jadi T sama dengan M-nya adalah 2, A-nya adalah 8. Nah, T sama dengan 16 Newton.